nggak ini dari firman Tuhan? Karena memang kedengarannya bagus. Nah, kenapa saya ingin kita belajar ini? Karena di hari-hari terakhir ini banyak penyesatan. Dan tanpa kita kenal kebenaran, kita akan menjadi tersesat. Kita pikir, wah kita pikir bahwa kita sudah masih selamat, kita masih di gereja, tapi pemikiran kita ternyata sudah bukan sesuai kebenaran Kristus. Karena apa? Kenapa di dalam Roma pasal 12 dikatakan, ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tapi di ayat yang kedua di situ dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena kalau perubahan budi kita, pikiran kita tidak diubahkan, walaupun kita bilang saya percaya kepada Yesus, tapi cara hidup kita akan tetap sama. Karena kita akan melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ada yang mengatakan kalau pikiran kamu durian, maka kamu durian. Kalau kamu sering pikirkan hal-hal yang tidak baik, maka kamu itu akan terrefleksi ke dalam tindakan kita. Nah, kita buka dalam Matius pasal 24 ayat 4 saat ini. Kalau ada, buka Matius 24 ayat 4. Di situ dikatakan Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hey, saya mau katakan, bagaimana kalian bisa tahu kalau uang itu palsu? Kalau kita biasa memegang uang yang asli. Betul. Kalau kita kenal yang asli, pasti kita akan tahu kalau ini uang palsu. Uang palsu ada banyak rupa. Segala sesuatu yang palsu itu banyak bentuknya, tapi asli cuma satu. Oleh karena itu, kalau kita tahu kebenaran, kita akan mampu untuk membedakan ini salah dan ini tidak benar. Tapi kalau kita tidak tahu kebenaran, apa saja kita terima. Betul? Betul kan? Kenapa? Pemikiran kita belum diubahkan. Jadi apa saja yang menyenangkan hati kita, apa saja yang klop dengan pemikiran kita, maka kita ambil saja, padahal salah. Karena apa? Kita nggak punya filter. Kebenaran Tuhan harus jadi filter untuk kita sebagai orang Kristen. Kalau kita percaya bahwa saya adalah anak Tuhan, maka filter kita adalah kebenaran Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu itu kebenaran kalau kita nggak pernah baca nggak renungan yang tiap hari dikirim? Jadi oke, berarti sudah. Yang terakhir kemarin Esra pasal Oke, baca lagi. Oke. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Berarti kita harus berjaga. Jaga. Karena apa? Musuh kita tuh sangat dekat. Sedekat tangan kita memegang handphone. Betul ya. Oke, saya mau ada kata yang ingin saya tanyakan. Ini betul sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak? Tes. Pertama, ikuti kata hatimu. Itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Tidak. Loh, kok tahu? Iya. Karena kata hati tidak selalu benar. Oke. Mari kita berdoa. Sudah tutup. Tahu ternyata. Nah, tapi banyak Kak. Kita lihat di Facebook status-status kata-kata bijak. Ikutilah keinginan hatimu. Follow your heart. Betul sekali. Itu bahasa Manadonya itu, follow your heart. Ya kan? Ikuti kata hatimu, tapi Yesus berkata, bukan ikut kata hatimu. Yesus mengatakan apa? Ikutlah aku. Karena di dalam, coba kita buka Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 18, itu cukup panjang. Tapi saya akan rangkumkan. Di Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 8 itu berbicara tentang hati. Dikatakan bahwa hati itu licik. Yeremia 17 ayat 9 sampai 18, di situ dikatakan hati itu licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Waduh, berarti hati yang tidak dipulihkan, hati yang masih seperti hati yang lama, hati masih hati batu, itu liciknya minta ampun. Lebih dari segala sesuatu. Nah, kalau hati kita belum diubahkan, ikutlah kata hatimu. Wah, kata hati beli Louis Vuitton. Padahal gaji cuma 5.000. Sebulan langsung nggak cukup. Nggak cukup. Gaji sebulan nggak cukup, ya kan? Dan biasanya kan dari mata turun ke hati ya. Hati sudah mau, mata sudah mau, tapi kantong kering, ya kan? Akhirnya nggak bisa kirim uang ke rumah, betul? Ya kan? Tuhan bilang bukan ikut hati, ikut Tuhan. Nah, kalau lihat di Facebook cowok ganteng,
Dia messenger kita, hai apa kabar cantik. Asik. Lempar gua. Mata, hati langsung. Wah, pupus semua ini. Ayo ikut aku, kita pergi ke ya saya nggak tahu juga di sini gimana ya. Kita ke pik yuk. Mantap. Pik. Aduh. Tuhan bilang, hey, wanita Tuhan filter dengan kebenaran Tuhan. Nggak semua yang enak dipandang itu baik untuk dimakan ya. Ya. Ada kan kita melihat segala yang indah sekarang. Saya paling nggak suka sama AI. AI itu membodohkan kita. Kita sudah nggak pakai pikiran kita lagi untuk Iya. pikir apa yang mau ditulis. Semua Lama-lama, siapa yang pernah nonton WAL-E? Boleh. Yang film animasi, udah lama sih itu. Animasi yang Itu semua robot ya, itu. robot. Ya. Ya semua orang Benar. cuma tinggal duduk, tinggal Iya. air minum terus dibawa. Semuanya besar-besar, nggak bisa jalan. Mereka cuma pakai robot semua. Wah, saya pikir, wah jangan-jangan ini nanti kita akan seperti WAL ini. Tinggal di antariksa sana. Ya, tapi AI juga bantu kita untuk melihat apa yang kita mau. Mata kita buat kita lebih cantik, ya. Ya kan? Siapa yang sini pakai filter kalau foto? pakai dong. Semua. Yang enak aja. Yang enak. Doa saya paling banyak tidak mau ambil foto pakai kamera saya karena nggak ada filter. Jadi saya kalau mau ambil foto pasti pakai foto orang lain, apa kameranya orang lain. Tapi Tuhan mengatakan, hei, ikutlah aku, bukan ikut hatimu. Hatimu ingin melihat yang cantik, hatimu ingin lihat yang tampan, hatimu ingin melihat yang mahal-mahal, yang bling-bling. Tapi Tuhan bilang, hei, jangan. Ini menyesatkan. Kita kerja sini banting tulang, pulang tinggal tulang. Ya, banting, pulang pun tinggal tulang. Ya, nggak ada apa-apa. Habis di mana? Beli sepatu, beli baju, beli tas. Waduh, kena sendiri. Kalau ada lebih boleh. Tapi ada yang bilang kan kita harus juga menyenangkan hati kita. Boleh. Self reward. Self reward iya, self reward tapi besar-besaran dan kebablasan. ya, utang. Malu kan? Anak Tuhan kok ngutang dan bilang enggak, kita yang memberi utang kepada orang lain, bukan kita yang berutang. Jadi jaga hati. Jaga hati kita. Waspada, ikut Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan ya. Ada yang kita ingat kalau dulu mungkin yang dulu pernah saya backgroundnya Muslim. Jadi dulu kecil-kecil kita jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati Lentera Apa nih? iklan dulu Oke. Iya iklan itu. iklan. Itu iklan. Waduh, nah, saya tahu ini sudah. Oke, apa lagi yang sering kita lihat di Setiap hari diputar itu. medsos? Kira-kira apa lagi? Iklan. Ada lagi? Kira-kira. Ayo, sama dengar dari yang lain. Kira-kira ada lagi nggak yang kalian sering dengar? Oh, Apa lagi? Buang lama. Buang lah apa? Mantan pada tempatnya. Emangnya kau punya mantan? Ya, punya mantan. Hah? Kecil-kecil ganas ya. Dulu. Bahkan sekarang malah saya pikir Tuhan ini saya sudah sangat siap tapi nggak ada. Iya kan? Baru. Tapi kalau dulu koleksi dulu baru seleksi. Wah ini pasti banyak tipe-tipe setia sini ya. Segala tikungan ada. Oh enggak, yang di sebelah sini nggak ada, cuma sebelah sini. Sini jomblo tuh ada. Kita jomblo. Oke, yang kedua yang sering kita dengar, kita baca mungkin di Facebook adalah be true to yourself. Jadilah dirimu sendiri. Oh, itu semboyanku juga biasa. Be yourself. Itu betul nggak? Tidak. tidak Betul nggak? Be yourself. Kayaknya 50-50 ya, tergantung Ya, dari jangan. tergantung individu Be sih yourself. Kalau kita tergantung sikon. Iya, tergantung 50-50 pandangannya. Oke, kita buka Matius pasal 16 ayat 24. Matius lihat yuk. Matius 16 ayat 24. Matius Alamak. sudah pulang kayak berani. Berarti 16 saya.
Matius 16 ayat 24. Siapa yang sudah dapat boleh bacakan? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti. Sangkal diri, bukan be yourself. Dirinya harus disangkal. Dan kalian tahu nggak? Kata barang siapa setiap orang yang mau mengikut aku. Mengikut aku. Mengikut aku artinya apa? Itu Kristen. Kristen artinya mengikut Kristus. Kalau KTP Kristen, tapi dia ikut Luna Maya, Follower. saya juga mau berondong. Dan Luna Maya aja bisa, Maya Dewi juga. Sudah tidak tertolong. salah Kode keras. ilustrasi, salah ilustrasi. Katanya belum lahir. Oke, mungkin kita harus mendoakan ya. Ya, hey, Kayaknya saya harus bertobat. amin. Nanti kita doakan ya. Be yourself. Banyak dari kita mengatakan bahwa oh, saya harus jadi diri kita sendiri. Ingat, ya, jadi diri kita sendiri yang telah diubah. Yes, Ya. itu maksudnya. Kalau Do your kita best. kita sudah maksudnya kita mengatakan oh saya ikut Kristus, tapi cara hidup kita masih sama seperti yang lama, itu mau keluar kata-kata yang nggak bagus, itu nonsense. Kita sudah belajar kan? Ya. Itu mereka yang mengatakan bahwa aku mengasihi Allah tapi membenci sesamanya, mereka adalah pendusta. Nah kalau kita mengatakan saya Kristen tapi hidupnya foya-foya di luar sana, Tuhan bilang kalian belanja tapi persembahannya cuma 20. Ya kan? Kita ketika kita bertobat, gaya hidupnya berubah, pemberiannya bertambah. Yes. Betul nggak? Yes. Yang dulunya belum kerja kita persembahan di Indonesia berapa? 10.000 ya? 5.000. 5.000. Oh 5.000. Iya. Nah sekarang sudah gajinya juga 5.000 kan? Yes. Ya kan sama tapi beda kan? Sana rupiah ini dolar kan? Tapi persembahannya masih tetap kecil. Kita kalau kita sudah diubahkan sekarang dulu mungkin gini ada dulu di Indonesia pernah yang di Manado itu pernah tahun berapa itu yang tiba-tiba cingke mahal. Semua orang kayak Cengke. Manado. Soal di Sulawesi begitu. Itu Cengke. banyak. Kamu bilang orang gunung Pineleng nggak masuk orang gunung karena Pineleng dekat. Ini Pineleng nggak ada cingke, oke? Sekarang ada cingke. Iya. Banyak. Oke, jadi itu semua orang ketika mereka jual itu ada orang bilang itu OBK, orang baru kaya. Oh, bukan Orang kaya. Orang kaya. OKB. Apa yang mereka beli? Mereka beli parabola, mereka beli kulkas. Di kampung ada yang belum ada listrik. Akhirnya parabolanya jadi apa? Jemuran baju. Kulkasnya jadi tempat simpan baju. Kita punya uang banyak. Beli sampai di rumah. Ini bikin apa? Tahu enggak? Di rumah kalian ada berapa tas? Enggak banyak sih. Kalian hari cuma 7 ya? Cuma ada 7 hari. Kalian cuma keluar 1 hari. Satu minggu Tapi sekali. tiap hari keluar kakak. Ya mungkin kan yang satunya Gucci di bawah. Ada bilang enggak kan? Ya tiap hari kan Kena bawa laki. foto. Kita Kena laki. nggak ada yang bocorin ya. Tuhan. Nggak ada yang bocorin. Ini Firman dari saya. Tuhan. Walaupun saya tinggal dengan Meni nggak cerita apa-apa. Wah, curiga berarti sama Mandy. Ya, tapi Tuhan bilang kalau kamu mau jadi dirimu sendiri, jadi dirimu yang telah diubahkan. Sama seperti yang tadi Roma 12 ayat 2 itu dikatakan, berubahlah dari pembaruan tubuh. Amin. Kalau dulu mungkin kita suka, oh kalau saya ada uang, jempol online shopping. Tako. Tapi Tuhan bilang, hey, sebelum ketika kamu terima gaji, yang duluan kamu bagi apa? Perpuluhan dan persembahan. Baru tabungan emergency. Jangan sampai saya ada dengar pernah ada yang dia mau beli tiket kemana, tapi karena nggak ada uang tabungan, maka dia nggak bisa pergi. Loh, kok sudah bertahun-tahun kerja nggak ada tabungan? Habis. Nggak boleh. Berubah pemikiran kita, cara kita melihat uang, cara kita melihat hidup kita.
Jadi bukan cuma be yourself, jadilah dirimu ya seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita baca di dalam tadi sudah kan? Sudah. Matius pasal 16 ayat 24. Jadi kita harus menyangkal diri kita. Salah satunya adalah kita ambil yang contoh yang mudah-mudah saja. Shopee, Lazada, ya itu cuma sejauh jempol. Kalau kita sering kadang mengatakan Tuhan itu sejauh doa. Nah, kalau yang online shopping sejauh jempol. Sebelum kita klik, kita berhenti dulu dan tanya Tuhan, apakah benar saya butuh ini atau cuma ini? Keinginan mata. Kenapa? Lihat ke depan. 10 tahun ke depan. Kalau kalian nggak simpan, kalau kalian hanya ikut mata saja, ingat, pulang Manado, pulang Indonesia cuma 20 kilo atau mungkin 27 kilo atau mungkin paling banyak 4 kali 4 luggage. Kalau terlalu banyak pasti apa? Buang paket. Bagi-bagilah dengan jumlah yang ada. Tapi ingatlah, ada yang lebih penting. Oke, lebih penting. Berikut, kita pernah dengar ini. Percayalah pada dirimu sendiri. Pernah dengar nggak? Pernah. Itu perkataan Yesus atau tidak? Tidak. Karena Yesus berkata, percayalah kepadaku. Kenapa kita nggak bisa percaya diri kita? Serius. Tuhan bilang ke kanan, hati kita bilang mana? Kiri. Apalagi kalau sudah bilang sangkal diri, mana mau? Bisa. Bisanya bisa, mana mau. Tapi nggak mau. Karena itu dikatakan musuh terbesar kita adalah Diri kita sendiri. Nah, kalau perlu, salibkan dirimu. Waduh. Betul. Salibkan dia. Oke, percaya kepada Yesus. Amin. Kenapa? Duduk di sini, masuk gereja, kalau nggak ada perubahan hidup, saya buat apa? Menghangatkan kursi, nggak perlu. Isi absen. Apa? Datang ke sini kenapa? Karena mau rame-rame, kumpul-kumpul. Ngadem. Bisa kok kumpul-kumpul di park sana. Panas. Kita ke sini. Dingin sekarang, dingin. Tapi kenapa kita di sini? Bukan karena kita karena sebagai orang Tuhan saya harus kalau orang ada bilang ngostor muka. Supaya Bapak Ibu tahu saya masuk gereja. Kita ke sini karena kita mau belajar dan mau diubahkan. Amin. Karena Tuhan bilang sampai suatu saat nanti ketika Dia datang, bisa dinyatakan akan dinyatakan inilah anak-anakku. Amin. Anak Tuhan sama dengan anak orang tua. Nggak mungkin kan anaknya orang tuanya baik, anaknya pasti anaknya ada ciri khas bapaknya atau mamanya. Seperti itu dan Tuhan. Kalau Allah kita adalah kasih, maka kita pun harus penuh Kasih. Allah kita Amin. yang mengampuni, kita pun mengampuni. Itu saudara. Tapi kalau terlalu sakit gimana? Kita mengampuni. Tapi ada 70 hubungan lagi dengan orang itu. kali, Tidak lagi. 7 kali Tapi 77 kali. itu membuka jalan. Oke, saya akan stop di sini. Bukan stop comment. Tapi saya mau tunjukkan kenapa kita perlu mengampuni. Karena dari sharing saya yang hari Rabu yang lalu, sepertinya saya harus jelaskan. Ketika kita mengampuni, ini ilustrasi saya. Ketika kita belum mengampuni, buat pikiran saya, kemana saya pergi, saya bawa orang ini. Iya. Ketika saya punya masalah dan kamu, saya ingat dia. Oh, kamu mirip dia. Kemana-mana saya bawa dia. Untung dia nggak berat. Kalau saya bawa Aku. Lita lagi. Kita bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena banyak. Saya cuma 50 kilo bisa nggak mengampuni? Tapi kalau ketika saya mengampuni, saya lepaskan dia. Kok enteng. Jalan sendiri. Lihat perbedaannya adalah saya bebas, dia pun bebas. Iya. Itu Iya. kasih. Amin. Saya pun membebaskan dia untuk hidup, untuk mengenal Kristus melalui pengampunan saya. Amin. Amin. Jadi percayalah kepada Yesus. Ketika kita mengampuni, kita akan dipulihkan. Ya. Kita akan merasa segar. Kita akan merasa bebas. Amin. Amin. Oke. Keempat, terakhir, 2 ke terakhir. Hiduplah dalam kebenaranmu sendiri. Kalau kamu benar, ya pasti benar. Betul?
Enggak lah. Pasti Enggak. salah itu. Ada yang benar, seorang pun tidak. Dalam sebuah masalah pasti dua orang. Pasti ada dua orang yang bermasalah. Ya. Mungkin yang satunya mungkin Diri sendiri. serius. 99 kebenaran tetap bukan kebenaran. Pasti ada belok-beloknya sedikit pasti. Tapi ingat, Yesus mengatakan ketika kamu mengenal kebenaran yaitu Kristus, kebenaran ini akan benar-benar membebaskan. Kebenaran kita tidak membebaskan, kebenaran kita mengikat kita. Jadi kalau ada yang suami istri atau dengan mungkin dengan pasangan mengatakan apa yang kita udah bilang, apa sadar lagi keluar. Apa yang saya ngomong itu yang benar, ikut saya. Nggak segalanya itu benar kan? Tapi di sini Yesus mengatakan tentang kebenaran yang ilahi, yang esensi. Ada banyak kebenaran. Menikah dengan orang yang berbeda agama itu nggak apa-apa selama kita saling mencintai. Kita nikah masing-masing lah, nggak apa-apa. Cek kemari ternyata di India ada istri, di Nepal ada istri, di Bangladesh ada istri. Mau di mana? Ya? Seperti ada banyak kesalahan ya. Jojoba. Tian. Ini curhatnya banyak nih anak ini. Oke, yang terakhir. Buka kartu. Yang terakhir. Selama kamu bahagia, itulah yang terpenting. Amin. Tidak bisa itu. Tidak juga. Masa iya kalau kita bahagia di atas penderitaan orang? Juga sih. Yang Selama penting kamu kita bahagia. itulah yang Maksudnya bahagia untuk bersyukur selalu. Ya, Tuhan mau kita untuk bahagia. Yes. Tapi itu bukanlah yang terpenting. Kadang-kadang kita yang buat kita bahagia apa? Duit. Itu itu maksudnya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kan uang bukan skalanya uang. Untuk uang. Oke, saya meluruskan ya. Kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Betul. Karena kita baca dalam Markus 8. Tolong bacakan Markus 8 ayat 34 sampai 38. Tolong bacakan Markus 8 ayat 34 sampai 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Zaman sekarang, uang itu sama dengan kuasa. Uang itu status. Uang itu sama seperti yang dikatakan segala-galanya. Tapi Yesus mengatakan apa gunanya memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa. Ya, kita butuh uang. Mau makan, butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Oleh karena itu saya sering mengatakan gini, saya kan kerja. Ini hasil kerja saya. Saya banting tulang. Of course lah, ini uang saya. Saya mengatakan kalau Tuhan nggak kasih nafas, bisa kerja? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau saat itu bilang, nafasmu diambil, besok pagi nggak bangun, bisa kerja? Tidak. Kan? Kehilangan nyawa. Fokus kita datang ke sini. Saya itu sering katakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan. Hiduplah seperti itu. Walaupun mungkin orang lihat, oh kamu itu pekerja saja di Hongkong. Enggak. Kita bukan hanya pekerja. Kita ini adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Maka berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan izinkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus mempengaruhi pikiran kita. Ketika contohnya soal uang, mungkin kita di sini ada beberapa dari kita yang belum pernah pegang uang banyak. Ya.
Sekali kita mungkin pas terima gaji, kalau 5.000 itu berapa? 10 juta ya. Pas terima 10 juta. Dulu-dulunya keinginan dulu yang mungkin saya ingin beli iPhone, saya beli iPad, yang dulunya nggak bisa kesampaian, ketika punya uang, langsung beli. Tapi kita ingat, kita datang di sini kerja hanya untuk di iPad. Tidak. Semua dari kita alasannya adalah untuk bantu orang tua, betul? Bantu keluarga, bukan lari dari masalah. Nah, dan Tuhan izinkan kita untuk kesini. Mari bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Jangan ganti gaya hidup kita. Apa sih? Kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita mau lebih. Buat saya nggak perlu. Kalau memang ada, silahkan. Tapi ingat, besar pasang. Jangan sampai besar pasang daripada tiap. Kita budget uang kita dan persembahan. Berapa banyak kita pakai di luar, berapa banyak kita masukkan di sini. Di sini pun itu kembali untuk pelayanan gereja. Tuh. Saya sangat diberkati tentu dengan ini. Dulu ya memang saya lahir dari keluarga yang berkecukupan. Tapi ketika saya memilih untuk melayani Tuhan, saya 100% nggak ada gaji, nggak ada uang. Saya pun memilih untuk tidak minta uang dari orang tua. Maka saya pernah di Singapura itu tahun pertama 2 bulan atau 3 bulan sesudah saya di Singapura, saya datang hanya dengan $150 Singapura. Setelah sampai di Singapura, saya langsung berikan uang itu karena itu untuk visa saya. 2 bulan kemudian saya cuma punya $2 di bank saya. Mau makan apa kalau cuma punya $2? Tapi saya bilang, Tuhan, saya percaya. Waktu saya makan siang, Tuhan cuma $2 di bank ya. Teman duduk depan. Dia tanya, Marina, kamu share lah. Itu biasanya kita ada brosur tentang pelayanan. Saya kasih ke dia minta kan. Itu hari Kamis. Hari Sabtu, dia telepon, Marina, teman saya mau kasih kamu sesuatu. Cek pertama kali terima cek. Tahu nggak berapa? Dari $2 uang saya dalam 2 hari berubah jadi $3.900. $3.902 SGD. Itu sekitar 40 juta. 2 tahun lalu ada yang kasih saya 5.000. Karena bonus suaminya naik pangkat. Bonusnya langsung dikasih saya. Kemarin saya mau berkati pikir 100, mau coba 5.000. Tapi Tuhan selalu ingat, karena saya sudah janji sama Tuhan, Tuhan, uang saya di bank itu cuma $2. Selebihnya itu milik Tuhan. Ketika saya terima uang ini, apalagi yang 5.000 itu yang dari teman saya kasih, Tuhan bilang, kasih ke orang lain. 50 juta, terima, pasti langsung, beli apa ya. Dan 50 juta itu saya bayar anak-anak sekolah. Saya bukan nggak punya gaji, saluran saja saya pikir. Itu Oktober, Desember Tuhan kasih lagi 5.000. Saya pikir, wah, Tuhan kasih banyak ini, tapi cobaan lebih banyak lagi. Cobaan lebih banyak. Tapi itu, saya langsung selalu ingatkan, hey Marina, uang kamu cuma $2. Selebih dari itu milik Tuhan. Kalau Tuhan suruh kasih, kasih. Gaya hidup saya nggak berubah, pemberian saya bertambah. Itu pemikiran yang diubahkan. Amen. Amin. Gak perlu gaya-gaya. Kita ini anak Tuhan. Gak perlu tambah-tambah untuk mempercantik. Kita udah cantik. Amin. Amin. Punya jam mahal, punya tas mahal, nggak apa-apa, silahkan punya. Ingat, kalau cuma untuk gaya dan bukan kebutuhan, what's the point? Mungkin bisa simpan untuk masa depan ya, dan berikan untuk Tuhan. Amin. Mari kita anak Tuhan. Roma sekali lagi, Roma 12 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Yang pas ayat 2, tolong baca, kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 2. Baca sama-sama. 1, sudah dapat semuanya? Sudah. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin.
kita bisa tahu kehendak Allah. Ingat, kita nggak bisa tahu kehendak Allah dengan pemikiran yang tidak diubah. Dan di situ dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan Dunia. apa yang kita lihat di Facebook, di YouTube, di mana itu dunia. Tapi teman-teman, jangan menjadi seperti mereka, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa tahu kehendak Tuhan. Tuhan. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna, kita bisa tahu dengan perubahan diri kita. Amin. Dan juga jangan lupa sebagai filter kita, baca Alkitab, supaya kita bisa tahu, oh ini ajaran bukan dari Tuhan, ini ajaran bukan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami Tuhan, supaya hidup kami diubahkan, cara pemikiran kami diubahkan Tuhan. Kami tidak mau menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami mau menjadi orang Kristen yang radikal, orang Kristen yang benar-benar takut akan Engkau, orang Kristen yang benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, supaya hidup kami diubahkan, supaya Tuhan, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan hidup kami diberkati. Kami sudah tahu Tuhan betapa sia-sianya cara hidup kami yang lama. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Kami mau menikmati kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang pemikirannya diubahkan. Anak-anak-Mu yang mengutamakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengutamakan Engkau Tuhan, ketika kami hidup benar, ketika kami menyenangkan Engkau Tuhan, ketika kami memuliakan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami tahu bahwa kami memiliki kedamaian, kami memiliki sukacita, kami memiliki segala sesuatu yang kami butuhkan untuk hidup hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengenal, mengerti kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan, kami mau tanggalkan itu, kami mau gantikan dengan kebenaran Kristus. Biarlah setiap apa yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan ubahkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.